Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Request itu pantasnya pas sama pengamen. Dengarkan saja apa yang ada. Banyak video yang belum kalian tonton. Buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Nggak usah menghina yang berkisah. Percuma, karena apa? Nggak tak tampilkan, lalu tak blokir. Jadi kedepannya kalian nggak bisa komentar lagi. Setiap komentar itu tinggalkan nama dan nomor HP. Nanti akan saya masukkan ke HP dan nanti akan terpaut dengan WA saya. Akan ada berita-berita terbaru tentang NR. Saya mau berkisah sedikit tentang junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu zaman Rasulullah ada kelompok-kelompok yang sangat menentang. Artinya menentang itu menjurus ke ingin membunuh. Ya. Sangat menentang, satu kelompok itu sangat menentang dan nggak sepakat kalau Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab-kitab Taurat dan Bible, ya Injil bukan Bible, Injil yang asli itu sudah dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Kalau di Taurat memang nggak sejelas itu, dan Bible pun Muhammadim itu namanya. Kalau di Bible di Kidungan Sulaiman namanya. Otomatis semua tokoh-tokoh siapa? Kelompok-kelompok tadi sudah mendengar bahwa nanti ada Nabi akhir zaman. Otomatis semua punya keinginan dong. Apa keinginannya? Semoga Nabi akhir zaman itu dari kelompok kita. Paham? Yang Nasrani, semoga dari pihak kita, Nasrani. Yang Majusi, semoga dari kelompok kita, penyembah api. Ya toh? Penyembah api. Dari kelompok Yahudi itu juga gitu. Semoga Nabi akhir zaman muncul dari kelompok kita. Nah, kalau dari umat agama Ibrahim Hanifiyah itu sudah jelas, sudah tertera itu siapa-siapanya ada, karena keluarga Nabi mulai dari buyut-buyutnya itu membawa nur kenabian sudah. Kamu percaya enggak? Kalau dari sejak buyut-buyut mulai Mudor, Qusayyi, terus siapa lagi itu Abdul Manaf atau sampai Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah. Kalau ngobrol dengan sesama temannya, ini namanya apa ini? Jidat atau kening, itu pasti menyala indah. Menyala indah itu tanda bahwa orang ini dititipi nur kenabian. Paham? Dan hebatnya, setelah baginda Nabi lahir, nur yang ada di ayahnya Sayyid Abdullah itu hilang. Ya, itu hilang. Karena apa? Berpindah ke bayi yang masih ada di perut baginda Sayyidah Aminah binti Wahab. Kalian ke Aminah itu?
Awakmu tak Aminah itu? Bukan? Jauh. Kamu ke Abdullah itu? Jauh. Sayyid Abdullah itu SMS tok menggugah perasaan yang mati, mengundang satu kenangan yang keruh menjadi kenangan yang indah. Itu Abdullah. Apalagi Aminah. Ada nggak cinta pertama itu? Ada. Sayyidah Aminah dan Abdullah dari kecil itu sudah jatuh cinta. Tapi gak koyok kon gerusa-gerusu ngono cinta. Geradak-geradak ngejak nang barongan lah, ngejak nang kali lah, ngejak nang dia. Oh boy. Aminah setiap hari gak ada waktu selain rindu dengan sang kekasih. Siapa? Sayyid Abdullah. Dan nantinya akan apa? Dijodohkan. Wong wedok sing apik kon gelem tak jodohkan dengan Abdullah. Diem. Abdullah sinten? Abdullah putra dari Abdul Muthalib. Cuma senyum. Gak meringis kayak kon. Jangan no. Ya, mau? Mesem iku api. Sayyid Abdullah yang ngono dilamar perempuan macam-macam, menolak halus. Tapi begitu Aminah disodorkan, Aminah putri dari Syekh Wahab, Sayyid Wahab, mesem. Tadi sampai mulai dari ada kelompok-kelompok yang menginginkan Nabi akhir zaman adalah dari kelompoknya. Tidak jarang orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Masihi, orang Majusi punya anak dinamakan Muhammad. Paham? Ada berharap nanti akan menjadi seorang nabi penutup, ternyata tidak. Karena di dalam kitab Taurat itu ada ciri-cirinya. Nah, satu kelompok yang sangat membenci Nabi, siapa? Kaum Yahudi. Wus gedinge sak bun-bunan itu. Makanya ketika Nabi lahir dicari sampai dapat. Kalau dapat nanti dibunuh. Nggak bisa berhasil. Wakilah ada kejelasan, keterangan ayah baginda Nabi Sayyid Abdullah wafat diracun oleh orang Yahudi di Madinah. Makanya saat berdagang dengan istrinya, dengan pamannya, dengan saudara-saudaranya wafat di Madinah, baginda Nabi ditinggal wafat ayahnya ketika baginda Nabi masih ada di kandungan gitu. Nah, suatu ketika ada seorang kiai Yahudi yang mutolaah. Nah, ngerti mutolaah? Belajar. Beliau itu sangat kritis dengan kitabnya, yaitu Taurat. Beliau belajar. Yang dipelajari ini Taurat yang asli, bukan Taurat yang sekarang. Paham? Dan kalau orang-orang yang belajar Injil yang asli, maka akan tahu ternyata di Taurat selalu menyinggung Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Selalu itu saja. Pegel hati ini. Muhammad akan lahir di desa Faron, atau nak coro Bibel Paron, atau kalau secara Quran Bakkah. Paham? Kalau cara Quran lagi Makkah Al-Mukarramah. Itu sudah ada. Jengkel dia dari Bani Quraisy. Dan sahabatnya ini ada juga sangat detail. Akhirnya Taurat itu digunting. Bagian yang ada tentang penyinggungan baginda Nabi Muhammad digunting. Set. Wis dibakar. Besok lagi belajar, nemukan lagi. Gunting lagi. Semakin hari semakin banyak. Hari pertama gunting 1 lembar. Besoknya belajar lagi, nemu 3 lembar. Yang di situ menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad. Gunting lagi. Besoknya lagi meningkat 7 lembar. Terakhir 12 lembar. Diguntingi semua lalu dibakar. Penasaran.
Ini saya kalau saya gunting terus, pasti nanti muncul lagi. Pegel aku kok gunting. Akhirnya nanti capek saya untuk menggunting ramalan tentang lahirnya Nabi Muhammad dan terutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya aku stop aja, gak usah tak gunting. Lebih baik aku tanya aja. Tanya ke teman-teman Yahudi. Kang, aku setiap baca Taurat kok ada nama Muhammad. Siapa sih Muhammad itu? Lalu sih ditanya itu musuh. Jawabannya gimana? Muhammad? Iya, yang di Taurat itu. Iya, dia itu pembohong, tukang sihir. Jangan sampai deket-deket dengan orang itu. Iya tak? Iya. Gitu. Yang sifatnya gini toh? Gini, begini. Iya. Tertulis di kitab Taurat. Iya, itu pembohong. Gitu ceritanya. Paham? Akhirnya tanya, jawabannya sama. Nah, akhirnya tanya nggak puas. Setiap yang ditanya mesti jawabannya pembohong. Muhammad pembohong. Nggak puas. Dia berpikir, mulane kita ini harus jadi orang yang berpikir. Kalau memang berbohong, kenapa tertulis di kitab suci? Padahal kitab Taurat ini disalin oleh Ezra. Siapa Ezra? Nabiullah Uzair alaihis salam. Pertama kali orang yang menyalin kitab Taurat yang asli lembaran dari Nabiullah Musa, the Ten Commandments, 10 perintah Allah yang didapat dari Gunung Tursina, yang diawali dengan tirakat 40 hari. Mulane saiki ku aja adik sungan-sungan tirakat poso 40 dino. Itu memang sejak zaman Nabi Musa dulu. Akhirnya dapat lembaran kitab Taurat yang berisi 10 perintah Allah dan disalin oleh Ezra atau Uzair. Yang di Al-Quran disinggung, aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ila akhir. Akhirnya udahlah, kalau gitu saya tanya aja yang bersangkutan. Kalau di kitab itu diterangkan ini akan lahir atau akan muncul, ini sekarang saya nggak tahu, ini sudah muncul atau sudah ada atau belum lahir atau bahkan sudah wafat, saya nggak tahu, katanya Yahudi itu tadi. Kalau di sini kejelasannya di daerah Paron saya tanya-tanya ternyata Bakkah saya tanya-tanya, saya teliti lagi ternyata Makkah. Lah Makkah di situ dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman akan hijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Oke, aku ke Madinah aja. Dia tanya, Pak, sampean kenal namanya Muhammad enggak? Gitu di Madinah. Lah Madinah itu orangnya sudah Islam semua. Kenal Muhammad enggak? Rasulullah? Aywa, Rasulullah. Langsung orang menjawab sallallahu alaihi wasallam. Sampean ke sana. Terus nanti di gang ketemu orang, Pak, sampean kenal Muhammad gak? Rasulullah? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sopan-sopan sampai sekarang orang Madinah itu sopan-sopan. Nah, lalu terakhir di depan masjid ada orang ganteng. Ganteng, ini pasti Muhammad. Kata orang Yahudi itu. Inta Muhammad? Sampean Muhammad? Jawab apa dia? Nangis, nggak jawab. Nangis. Tabki. Aywa. Aina Muhammad? Inta Muhammad? La. Sampean Muhammad? La. Aina Muhammad? Qad mat. Mari ikut saya. Sampean ikut saya ke tempat kesukaan Rasulullah. Langsung dimasukkan ke dalam Masjid An-Nabawi. Di situ berkumpul para sahabat-sahabat. Dan orang Yahudi tadi nggak mengira kalau
Nabi itu sudah nggak ada. Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad. Kaget orang semasjid. Kamu siapa? Kok teriak-teriak gitu? Saya cari Muhammad, saya cari Muhammad. Terus sahabat sama marah, nggak punya adab, jangan teriak-teriak gitu. Tadi Salman Al-Farisi yang kayak Kanjeng Nabi tadi, dikira Nabi, bilang, Kang, sampean maklum, karena hari ini adalah ketiga harinya baginda Nabi wafat. Jadi baginda Nabi sudah dikuburkan. Langsung kaget orang itu, langsung jatuh sambil pegang kepala. Ya Allah, kenapa kau lahirkan, kenapa kau keluarkan di dunia? Kenapa aku dilahirkan ibuku di dunia ini kalau cuma nasibku seperti ini? Aku datang dari jauh-jauh mencari kekasihmu, mencari nabimu, tapi sekarang tidak kau temukan. Gitu. Di mana Ali? Orang itu langsung tanya, di mana Ali? Kamu kenal Ali? Ta'rif Ali? Kau kenal Ali? Iya, karena di kitab Tauratku sudah disebutkan nama Ali. Sudah disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada. Gitu. Mana Ali? Saya. Langsung sungkem nang Ali. Assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam warahmatullah. Namamu sudah disebutkan di kitabku. Aku yakin, aku tanya kau akan bisa jawab. Saya coba ingin tahu, saya cuma ingin tahu ciri-ciri baginda Nabi itu seperti apa. Dengan tegas Sayyidina Ali, ciri-cirinya baginda Nabi itu matanya agak lebar, kemudian rambutnya agak keriting, tinggi enggak, pendek enggak, hidungnya mancung, bibirnya agak tebal. Kayaknya Nabi ku lanang temenan, paham ya? Kemudian dadanya berbulu halus, duduk bulu kasar, paham ya? Ini bulu halus. Kemudian kalau duduk begini persis itu yang sudah disebutkan di kitabku. Saya tanya sekarang, adakah peninggalan Nabi yang masih ada sampai sekarang? Kamu cari yang apa? Terserah. Pokoknya peninggalan baginda Nabi yang masih ada. Baginda Nabi itu orang miskin, nggak mungkin punya peninggalan apa-apa kecuali satu, jubah yang setiap hari dipakai berjamaah. Persis. Memang itu yang sudah dituliskan di kitab Taurat. Bisa nggak saya melihat jubah itu? Musyawarah yang namanya sahabat, curiga ini. Belum kok minta peninggalan baginda Nabi. Bisa nggak? Coba sebentar saya musyawarah. Ketika dimusyawarahkan semuanya, terpaksa udah gini aja. Salman dan Ali, jubah itu sekarang ada di putrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Coba pinjem aja sebentar. Ya sudah, tak coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Salman. Sayyidina Ali masih di masjid. Ternyata Salman yang disuruh. Ada apa Salman? Ada apa Salman? Bukankah aku ini lagi berduka cita? Karena aku masih 3 hari ini ketinggalan kekasihku, ayahku yang tercinta. Ya toh? Begini Fatimah, diceritakan tentang masalah jubah tadi. Apakah orang itu bisa dipercaya? Kata Salman, aku sebagai jaminan. Sebentar saja Fatimah. Itu sebentar saja. Ya sudah, dibukakan lemari, jubahnya Nabi dikasihkan ke Salman. Ini Salman. Kontan yang namanya Salman tadi pegang jubah itu ngeder. Paham? Pegang jubah itu ngeder. Langsung dibawa ke masjid. Di masjid semuanya ketika hening langsung berteriak ketika melihat jubahnya baginda Nabi yang selama ini terlihat beliau memakai jubah itu ketika ngimami
sholat berjamaah. Langsung orang para sahabat tadi rebutan satu-satu mencium jubah Nabi, gantian mencium. Begitu mencium jubah Nabi, para sahabat gak bisa berdiri, duduk semuanya. Terakhir orang Yahudi itu tadi, apakah ini? Iya, ini jubahnya. Langsung diambil. Ya Allah, begitu harumnya tubuh Nabi, begitu harumnya seperti kasturi tubuh Nabi, begitu harumnya. Langsung orang itu minta antar makam di makam Rasulullah. Mana makam Rasulullah? Di situ, sambil membawa jubah tadi. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa ini adalah jubah kekasihmu. Ini adalah jubah kekasihmu yang penuh keringat dulu dengan kekasihmu. Aku ciumi sekarang. Ini adalah tanda cintaku pada kekasihmu. Ya Allah, saya minta satu hal sekarang. Wafatkan aku dalam kondisi memegang jubah kekasihmu. Wafatkan aku sekarang. Percuma aku hidup tanpa melihat kekasihmu. Percuma aku hidup tanpa pernah melihat wajah kekasihmu. Seketika itu, setelah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung didekepin jubahnya, terus wafat di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan makamnya ada di Madinah situ. Gitu ya, itu adalah kisah singkat daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh para sahabatnya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua nanti akan dipertemukan Allah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.